salam sehat selalu. Kembali lagi di channel Komik Komunikasi Asik, dan kita pasti akan bincang-bincang seputar dengan peristiwa komunikasi. Kembali lagi dengan saya Angela Maria selaku host, dan pastinya hari ini saya nggak sendiri dong, saya ditemani oleh Mbak Rosa. Hai Sobat Asik, ketemu lagi. Halo Mbak Angel. Halo Mbak Rosa, gimana nih Mbak kabarnya? Sehat-sehat. Sehat selalu ya, kelihatannya tampak lebih menawan gitu ya Mbak. Setelah berapa semester gitu ya, bergelut gitu. Nah teman-teman Sobat Asik, hari ini kita bakalan ngomongin soal masak atau perspektif dalam komunikasi organisasi nih teman-teman. Nah jadi cara pandang atau perspektif ini sangat beragam ya, tetapi di sini kita cuma bakalan bahas seputar dengan perspektif klasik dan juga humanistik nih. Nah Mbak Rosa mungkin boleh jelasin dong apa sih perbedaan dari kedua perspektif tersebut? Oke, ya Sobat Asik, kalau bicara aliran gitu ya, tentu banyak banget sebenarnya aliran atau mindset dalam organisasi. Tapi karena durasi gitu ya, kita ngobrolnya cukup dua aja dulu, baru nanti di episode berikutnya kita akan kupas lebih jauh. Yang pertama kita ada tadi disebutkan mindset klasik ya, mindset klasik itu dia bicara kata kuncinya ada tatanan organisasi yang formal, kemudian juga ada beberapa teori yang berkembang di situ, tapi intinya dia ingin mengatakan bahwa ada struktur yang ibaratnya ditaati gitu ya, ada aturan-aturannya juga. Nah kalau diturunkan gitu ya, ibaratnya dalam konteks teorinya, jadi dalam satu aliran itu dia punya beberapa teori. Nah di sini nanti akan saya sharekan ada yang dilakukan sebagai teori birokrasi, kemudian manajemen ilmiah, kemudian juga ada manajemen organisasi gitu, kurang lebih kayak hal itu. Ya, oke Mbak. Di masa klasik ini sendiri, ini tentunya lebih merujuk pada aturan-aturan struktural organisasi dalam dunia klasik ya Mbak. Oke. Itu kalau boleh tahu apa sih Mbak perbedaan dari ketiga teori tersebut gitu Mbak? Oke, mungkin saya coba melihat dua dulu ya. Ada yang disebut sebagai salah satunya adalah teori manajemen ilmiah. Nah supaya nggak salah, ini saya ngintip dulu sedikit. Jadi kalau manajemen ilmiah dia itu akan fokusnya pada meningkatkan produktivitas gitu. Nah produktivitas siapa yang ditingkatkan? Ya tentu SDM di dalam organisasi itu gitu. Ada misalnya bicara soal tanggung jawab, kesejahteraan pegawai atau karyawan gitu. Nah kalau pada teori birokrasi dia akan melihat ini, mungkin Sobat sih pernah dengar ya terkait dengan restrukturisasi birokrasi gitu ya. Nah itu sebenarnya merujuk pada hubungan antar jabatan. Jadi misalnya ada CEO-nya, ada direkturnya kan seperti apa. Lalu dia lebih melihat implementasi dari tugas dan jabatan itu apa gitu. Selain bicara struktur, dia punya sistem, punya regulasi formal, dan juga ada peraturan organisasi yang tentu berlaku di situ gitu. Jadi kedua teori tersebut memang merujuk pada perspektif klasik ya Mbak. Nah kalau teori tersebut jika dikaitkan dengan manajemen organisasi itu seperti apa Mbak? Sebenarnya kalau manajemen organisasi itu juga merupakan bagian dari teori tersendiri ya. Jadi selain dari yang klasik, maksud saya di bawahnya turunannya dari klasik tadi ada birokrasi, ada manajemen ilmiah, dan juga di manajemen organisasi. Nah kalau manajemen organisasi itu terkait dengan sebenarnya birokrasi juga ya, artinya keduanya sama-sama menekankan ada hierarkinya di situ, ada spesialisasi, ada profesional juga di situ gitu. Nah kalau tadi ditanya yang membedakan apa, atau mungkin jadi dibilang cirinya gitu ya. Kalau di teori birokrasi dia ibaratnya lebih pada derivasi atau turunan dari sosiologi ya. Ada strukturnya, struktur organisasi yang lebih efisien tuh gimana ya, nggak terlalu banyak. Kadang kan kita lebih efektivitas dari struktur itu ada perampingan gitu ya. Nah sementara kalau manajemen organisasi dia akan lebih banyak bicara atau
kayak apa ya, merupakan produk dari praktek manajerial gitu, namanya manajemen. Jadi ada prinsip-prinsip dalam mengelola organisasi itu seperti apa kayak gitu. Nah kalau yang satu lagi misalnya kalau yang birokrat, dia fokus pada organisasi. Yang manajemen organisasi itu fokusnya pada hal-hal yang sifatnya administratif. Karena kalau bicara pengelolaan itu kan juga identik dengan ini juga ya teman-teman, ada administratif yang dikelola di situ seperti apa, proses misalnya pengarsipannya harus gimana kayak gitu. Baik ya, ternyata makin kompleks ya pembahasan Iya, kalau kita bicara soal kita bicara soal mazhab klasik ini, tentunya akan banyak hal yang digali ya Mbak. Nah itu kan tadi kita sudah membahas seputar dengan mazhab klasik. Nah selanjutnya kita juga pengen tahu dong Mbak, apa sih pengertian dari perspektif humanistik itu sendiri? Oke, kalau humanistik itu istilah lainnya itu disebut juga dengan neoklasik. Jadi intinya dia menekankan pada pendekatan relasi, ya, relasi dengan siapa? Ya relasi dengan karyawannya, relasi dengan bosnya gitu ya. Kalau di organisasi ya ketua, kemudian anggotanya gitu. Jadi dia menganggap bahwa ya manusia itu sebagai subjek yang otonom, dia bukan mesin yang misalnya harus kerja 24 jam, 8 jam tuh seperti ini ada di depan meja ya. Jadi fokusnya lebih ke relasi, lalu memanage secara masing-masing individunya ya gitu. Nah kira-kira dari perspektif humanistik sendiri nih Mbak, adakah ciri-ciri khusus gitu yang digunakan gitu ya Mbak? Mungkin boleh dijelaskan dikit nih. Ada sih, ciri-cirinya sebenarnya banyak, dan kalau mau disampaikan turunan teori dari neoklasik itu juga banyak. Tapi sekali lagi karena durasi nanti kita sampaikan di episode berikutnya ya. Nah bedanya sebelum ke perbedaan, ciri yang pertama itu dia lebih bersifat informal. Lalu melihat misalnya motivasi para pekerjanya seperti apa. Jadi ketika dia dalam organisasi itu motivasi untuk dia tetap stay di situ, atau kalau di kantor motivasi untuk misalnya dia nggak resign gitu ya, bahasa sederhananya nggak resign itu gimana? Artinya dia loyal di situ sampai pada relasi antar pekerjanya. Nah kalau dilihat bedanya dengan perspektif sebelumnya, kalau yang neoklasik itu lebih mengorganisir motivasi pekerjanya ya, sementara kalau di perspektif klasik motivasi itu sebagai proses yang ibaratnya menginformasikan ke pekerja supaya dia lebih efisien. Jadi tujuannya ke efisiensi, tapi kalau neoklasik tujuannya adalah supaya yang di situ bahagia semua gitu ya. Semua yang di situ merasa puas, merasa nyaman ya. Jadi nggak cuma nyaman sama ya, harus nyaman sama jadi artinya nggak insecure di situ. Nah sebenarnya yang poin pentingnya di situ sih. Berarti dalam perspektif humanistik ini lebih melihat tentang pekerja itu lebih puas dan bahagia dengan pekerjaannya sendiri ya Mbak. Relasinya juga seperti apa gitu. Nah, tadi kan kita udah sama-sama mendengarkan nih kedua perspektif tersebut, ada klasik dan humanistik, dan pastinya ada kelebihan dan juga kekurangan yang terdapat di dalamnya ya. Nah itu juga tergantung dari fenomena, dan itu kita bisa lihat ketika mengaplikasikannya dalam fenomena organisasi nih. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu ya materi kita pada episode kali ini, dan harapannya juga semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman biar kedepannya bisa lebih baik gitu ya. Jadi nggak cuma bermanfaat untuk individu sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, saya Angela Malaya selaku host dan juga Mbak Rosa. Bye-bye. Bye.